hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih kepada Ananda. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian ya. Oke, Patlan. Hadir Ibu. Nafsa. Hadir Ibu. Najwa. Hadir Ibu. Diana. Hadir Ibu. Raudo. Hadir Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak Ibu. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita menengok kebersihan masing-masing kiri kanan ya. Apakah sudah bersih? Sudah Ibu. Selanjutnya kita menyanyikan Kalau Kau Suka Hati. Oke? Kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Hebat. Oke, selanjutnya semua anak ibu berdiri ya. Untuk menghargai perjuangan para pahlawan kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Bagimu Negeri. Bagimu negeri, 1, 2, 3, ya. Padamu negeri, Kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, kembali. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menanyakan pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Saya Oke, Rodo. meneladani kisah Nabi. Oke, tepuk tangan dulu. Apa yang kita ambil dari meneladani kisah Nabi? Coba, siapa yang bisa? Saya Oke, ketakwaan, keteguhan, kedermawan, kejujuran. oke apa lagi? Saya Ibu Ya, Nina. dan sabar, akhlak mulia, penting menyerah, pantang menyerah, lemah lembut. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada yang sudah pelajaran kita minggu lalu kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 1 tentang menyayangi anak yatim dengan sebab membaca dan menulis Quran Surah Al-Ma'un. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Coba, siapa yang bisa? Saya Ibu. Setelah mengikuti pembelajaran KI dengan metode PJBL, metode menyayangi anak yatim, Quran Surah Al-Ma'un, peserta didik dapat memahami makna, menjelaskan isi pokok, dan mempraktikkan bacaan Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar sehingga membentuk pribadi yang moderat dalam konteks moderasi beragama.
kita ya hari ini. Selanjutnya, apa itu anak yatim? Coba. Anak yatim adalah seseorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya karena ayahnya telah meninggal dunia. Oke, tepuk tangan dulu. Anak yatim itu adalah seseorang anak yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Artinya dia hanya memiliki seorang ibu. Oke, sampai sini paham? Paham. Selanjutnya, coba amati video berikut ya. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Coba anak-anakku sekalian ya, dari pengamatan kalian tentang video tersebut, apa kesimpulan yang kalian ambil? Coba, apa? Tentang menyayangi dan membantu Oke, tepuk tangan. Apa lagi? Apa? memberi makan anak yatim. Oke, tepuk tangan. Itu tentang menolong orang yang sedang kesusahan, dan apabila kita berbuat baik kepada orang lain, kita juga akan diberi kebaikan. Oke, selanjutnya. Coba amati gambar berikut ini. Kemudian ibu tanya nanti harus bisa menjawab ya. Amati gambar tersebut. Ini gambar apa? Oke, baca Al-Quran ya. Di sini anak ibu, apakah ada yang pernah membaca Al-Quran di rumah? Pernah, Ibu. Kapan saja dibaca? Kapan saja dibaca? Sehabis sholat. Oke, selanjutnya pengertian surah Al-Maun. Surah Al-Maun artinya barang-barang yang berguna dan terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Maun diambil dari ayat yang terakhir. Surah Al-Maun diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan Makkiyah, dan surah Al-Maun termasuk surah urutan yang ke-107 dalam Al-Quran. Isi pokoknya surah Al-Maun yaitu suatu ajakan untuk mencintai dan menyayangi anak yatim. Oke, pengertian surah Al-Maun yaitu barang-barang yang berguna dan terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Maun diambil dari ayat yang terakhir atau dari ayat ke-7. Surah Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Kenapa diturunkan di kota Mekah? Ada yang tahu? Karena termasuk golongan surah Makkiyah. dan surah Al-Maun termasuk surah urutan yang ke-107 dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya kita akan membacakan Quran surah Al-Maun secara bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u
membaca Al-Quran ya? Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya, hukum baca mim mati. Apa itu? Hukum baca mim mati itu terbagi 3. Apa saja itu, Pak Lan? Ikhfa Sapawi, Bu. Kalau Ipa Sapawi yang selanjutnya, hukum bacaan mim sukun atau disebut mim mati. Hukum mim mati itu terbagi 3. Ipa Sapawi, idgham mislain atau disebut idgham mimi. Yang ketiga, izhar Sapawi. Ada yang tahu Ipa Sapawi itu apa? Saya, Bu. Apa? Ba. Itu hurufnya kan? Berarti Ipa Sapawi itu hurufnya ada satu, yaitu Ba. cara membacanya 2 harakat dengan bacaan samar-samar. Yang kedua, idgham mislain. Ada yang tahu? Idgham mislain itu mim mati berjumpa dengan huruf mim. Itu dikatakan dengan idgham mislain atau idgham mimi. Yang ketiga, izhar Sapawi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya. Oke, Diana. Izhar Sapawi hurufnya semut, hijaiyah selain mim dan ba. Dibaca jelas. Oke, tepuk tangan dulu buat si Diana. Itulah tadi hukum mim mati atau mim sukun ya. Sudah paham sampai sini? Sudah, Ibu. Sekarang tugas kita selanjutnya bekerja kelompok. Yang di sebelah kiri Ibu kelompok 1, yang di tengah-tengah kelompok 2, dan yang sebelah kanan Ibu itu kelompok 3. Tugas kita sekarang yaitu membuat proyek poster tentang cara menyayangi anak yatim dengan ketentuan judul, gambar, dan arti dari poster yang dibuat. Untuk kelompok 1, judul posternya yaitu Kita Bersaudari Menyayangi Anak Yatim. Untuk kelompok 2 atau yang di tengah, judul posternya yaitu Peduli dan Berbagi Membangun Kebahagiaan. Untuk kelompok 3 yang sebelah kanan Ibu yaitu Menyayangi Anak Yatim Membangun Masa Depan. Oke, Ibu bagi ya. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan secara diskusi. Tunggu ya 2 menit. Kelompok ini ada pertanyaan? Ada yang tidak mengerti? Mengerti semua? Oke. Kelompok 3 ada pertanyaannya? Tidak. Paham? Oke. Oke. Sudah siap semua? Sudah, Ibu. Silakan setiap kelompok membacakan hasilnya ke depan. Kelompok mana duluan? 1, ya maju. Coba bacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Coba. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema bersaudara menyayangi anak yatim. Kita semua sama, layak mendapatkan cinta seperti
gambar yang telah kami buat ini. Anak yatim juga manusia yang layak untuk mendapatkan cinta dan perhatian seperti kita. Oke, nampakkan dulu gambarnya. Tengok semua. Kelompok 2 dan kelompok 3, tengok gambarnya. Itu gambar tentang kita bersaudara menyayangi anak yatim. Yaitu kita semua sama layak mendapatkan cinta. Anak yatim juga manusia yang layak mendapatkan cinta dan perhatian seperti kita. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peduli dan berbagi membangun kebahagiaan. Berbagi cinta dan perhatian membuat mereka bahagia. Seperti di gambar ini, kita harus peduli dan berbagi dengan anak yatim agar mereka merasa bahagia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yaitu dengan judul peduli dan berbagi membangun kebahagiaan. Yaitu berbagi cinta dan perhatian membuat mereka bahagia. Tengok gambarnya. Kita harus peduli dan berbagi dengan anak yatim agar mereka merasa bahagia. Oke, silakan dulu kelompok 2. Selanjutnya maju kelompok 3. Bacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Hasil diskusi kelompok 3. Menyayangi anak yatim membangun masa depan kita bisa buat mereka bahagia. Seperti gambar yang di bawah ini. Menyayangi anak yatim sangat penting untuk membuat mereka merasa bahagia dan dicintai. Oke, kelompok 3 yang judulnya menyayangi anak yatim membangun masa depan. Coba tengok posternya. Yaitu kita bisa membuat mereka bahagia. Menyayangi anak yatim sangat penting membuat mereka bahagia dan dicintai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tugas kelompok sudah selesai. Selanjutnya siapa bisa maju ke depan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaruddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, tangan dulu buat. Kita udah pandai membaca Al-Quran surah Al-Ma'un. Baca pendeknya juga udah sesuai. Oke, selanjutnya ambil bukumu. Kita ada tugas pekerjaan rumah halaman 35 sampai dengan 36. Dikerjakan di rumah, dikumpul minggu depan ya. Iya, Ibu. Oke, sampai sini. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya. Seperti apa, Bu, orang yang menghadik anak yatim? Oh, menghadik anak yatim itu salah satunya itu memanggil dengan "Hei anak yatim", kayak gitu. Paham? Paham? Oke, selanjutnya sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari? Saya, Bu. Ya. Kesimpulannya adalah satu, pentingnya menyayangi sesama teman khususnya anak yatim.
berbagi sesama teman, dan bisa melafalkan Quran surah Al-Maun. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Itulah daripada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu pentingnya menyayangi sesama teman, khususnya anak yatim, berbagi sesama teman, dan bisa melafalkan Quran surah Al-Maun. Oke, selanjutnya di pertemuan kita minggu depan, jangan lupa belajar tentang mengenal rukun iman. Oke, sampai sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai sini pelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.